Halo teman-teman, jadi di sini kita akan mempelajari tentang schedulers, algoritma FIFO atau FCFS. FIFO sendiri adalah first in, first out. Kita langsung ke soalnya. Jika diketahui terdapat 5 macam antrian proses, yaitu A, B, C, D, dan E, dengan waktu kedatangan semuanya 0, lama proses berturut-turut antara lain 5, 2, 6, 8, 3. Pertanyaannya, A. Kapan dimulainya eksekusi dari tiap-tiap antrian proses tersebut? B. Kapan selesai eksekusinya? C. Hitung turnaround time atau TA-nya. D. Rata-rata TA. Kita mulai dari yang kapan dimulainya eksekusi dari tiap-tiap antrian proses tersebut. Jadi, dari soal di atas, nama antriannya ada A, B, C, D, dan E. Lama proses tiap antrian A itu 5, B itu 2, C itu 6, D itu 8, dan E itu 3. Jadi kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu kapan dimulainya eksekusi dari tiap-tiap antrian proses tersebut. Jadi di sini antrian yang pertama adalah A. Lalu antrian kedua adalah B, lalu C, lalu D, lalu E. Jadi, karena waktu kedatangan semuanya adalah 0, jadi kita mulai prosesnya dari 0. Setelah itu, proses A itu lama prosesnya 5. Jadi 0 ditambah 5 itu 5. Proses A berakhir dengan 5 lama proses. Yang kedua B itu lama prosesnya 2. Jadi 5 ditambah 2 itu 7. Lalu C itu lama prosesnya 6. Jadi 7 ditambah 6 itu 13. Selanjutnya kita ke D. D itu lama prosesnya 8. 13 ditambah 8 itu 21. Yang terakhir E lama prosesnya itu 3. Jadi 21 ditambah 3 itu 24. Dari sini kita bisa tahu kapan dimulainya eksekusi dari tiap-tiap antrian proses tersebut. Jadi proses A itu dimulai dari 0 dan proses B itu dimulai dari 5, lalu C dimulai dari 7, D dimulai dari 13, dan yang terakhir E dimulai dari 21. Itu adalah dimulainya eksekusi dari tiap-tiap antrian proses dari A sampai E. Kita ke pertanyaan yang kedua, kapan selesai eksekusinya? Jadi yang kedua, proses A itu berakhir di 5, proses B berakhir di 7, C berakhir di 13, D berakhir di 21, dan yang terakhir proses E berakhir
pada 24. Jadi, total keseluruhan eksekusi akan selesai pada angka 24. Kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu C, hitung turnaround time atau TA-nya. Jadi, rumus dari TA itu sendiri adalah waktu tunggu ditambah lama eksekusinya. Dalam mencari TA, kita hanya tinggal menjumlahkan dari selesainya setiap proses. Jadi, TA sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 21 ditambah 24. Maka hasil TA-nya adalah 70. Selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir, yaitu rata-rata TA. Rata-rata TA itu sendiri rumusnya adalah TA dibagi dengan job. Jadi rumusnya adalah rata-rata TA itu rumusnya adalah TA dibagi dengan jumlah job. Dari soal ini, jumlah jobnya itu ada 5. Jadi, TA tadi itu akan 70 dibagi dengan jumlah jobnya itu ada 5. Jadi hasilnya rata-rata TA-nya itu adalah 14. Jadi kita telah menjawab dari semua pertanyaan A sampai D. Dari kapan dimulainya eksekusi dari tiap-tiap antrian proses, A dimulai dari 0, B dimulai dari 5, C dimulai dari 7, D dimulai dari 13, dan E dimulai dari 21. Kapan selesai eksekusinya? A selesai di 5, B di 7, C di 13, D di 21, dan E di 24. Lalu C, hitung turnaround time atau TA-nya. Rumus TA itu waktu tunggu ditambah dengan lama eksekusinya. Jadi kita hanya tinggal menjumlahkan selesai tiap-tiap eksekusi dari tiap antriannya. Jadi kita tinggal menambahkan 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 21 dan ditambah 24. Hasilnya sama dengan 70. Yang terakhir rata-rata TA. Rata-rata TA itu rumusnya jumlah seluruh TA dibagi dengan jumlah job. Tadi TA itu sama dengan 70, jumlah jobnya ada 5, jadi 70 dibagi 5 sama dengan 14. Jadi rata-rata TA-nya itu 14.